Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng gue yang bobrok sama ini, Kimadit Sableng. Ya, Malam ini kita membahas tentang Raden Santri atau biasa dikenal dengan Sayyid Ali Murtado atau Sunan Gisik. Beliau merupakan salah satu penyebar Islam di Nusa Tenggara Barat, di Bima, terus di Madura, dan yang terakhir di Gresik. Makanya dia pakai nama Sunan Gisik dan akhirnya dia bakal ngegantiin Sunan Gresik. Sayyid Ali Murtado ini saudaranya Sunan Ampel. Saudara kandung, ya Dit? betul. Kakak. Kakak. Kakaknya Sunan Ampel. Anak dari Ibrahim Samarkan. Betul. Gitu. Pertama kali datang kemari, ntar dia yang jelasin. Kayak gue bagian susah. Soalnya kalau gue ngejelasin, ntar katanya habis sama lu ya gue. Gitu. Jadi gue segitu doang. Tentang kedatangan Sayyid Ali Murtado kemari itu Madit yang ngejelasin. Terus gimana caranya beliau berdakwah di Gresik, terus di Madura, di Nusa Tenggara Barat, itu bakal Madit yang jelasin. Dari gue segitu doang. Dari Madit, silakan. Makasih ya. Oke. Baik. Bismillah. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina, kan gitu. Ya kan? Kita harus bersyukur lah, ya kan. Nun sewu bayai. Baik, Mat. Kalau kita bicara Raden Santri, Mat. Ini Raden Santri banyak, Mat. Banyak. Raden Santri itu ada namanya Pangeran Singosari, kakaknya Sultan Agung disebut Raden Santri di Gunung Pring. Ada lagi yang kemarin kita bahas, Mat. Itu Mbah Santri atau Raden Satrio, itu putra daripada Sunan Derajat. Nah, pembahasan kali ini, Mat, ini kita akan bahas tentang Raden Santri siapa yang pertama kali memanggil anak muridnya atau memanggil dengan sebutan santri, kan gitu. San itu lil insan, tri itu kebijaksanaan, Mat. Jadi manusia itu yang bijak. Santri. Kalau orang bilang itu tawadu lah, kan gitu kan, warok lah. Karena kebijaksanaan itu muncul ketika spiritualitas seseorang itu mencapai batas ketenangan dan kejernihan hati. Itu namanya baru al-arif billah, kan gitu, Mat. Yang disebutnya seperti itu. Itu namanya santri. Nanti kita bahas tentang bagaimana kenapa dinamakan santri, kan gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang Raden Santri, kita sudah tahu pasti. Karena kenapa? Silsilahnya tidak jauh berbeda dengan video dari Mbah Sunan Ampel. Pada saat itu, ayahnya bernama Ibrahim Asmoro Pondi, kakeknya bernama Jumadil Kubro, buyutnya bernama Syekh Ahmad Shah Jalaluddin, dan terus ke atas bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, ini yang menarik ini, Mat, keturunan-keturunannya. Itu, keturunan-keturunannya ini yang menarik. Pertama, kenapa? Ia menikah, Mat, pertama itu dengan anak daripada Adipati Tuban. Yang bernama siapa? Dewi Ratna Minakjidung. Berarti yang kawin sama anaknya Bupati Tuban banyak gitu? Banyak. Sunan Ampel, kan gitu. Tapi Sayyid Ali Murtado ini, itu kakaknya Sunan Ampel ini wafat, Mat, pada saat itu. Istrinya. Oh, istrinya yang wafat. Istrinya yang wafat. Tuh. Istrinya wafat, maka ia menikah lagi di Madura. Nanti kita bahas perjuangan di Madura bersama anaknya yang bernama itu Dewi Siti Taltun atau Roro Raden Ayu Maduretno, anak daripada Aryo Baribin, putra daripada Prabu Brawijaya, kan gitu, Kertawijaya. Ini, Mat, yang menarik karena kenapa? Di makam Sunan Gisik atau Sayyid Ali Murtado, Gisik itu kan perpaduan, Mat, antara Giri dan Gisik. Giri itu Giri itu ibarat kata Bukit Giri, dan Gisik itu adalah pesisir pantai. Tuh. Nah, maka kalau kita pun boleh bicara sekarang,
ulang tahun Gresik kapan, Mat? 9 Maret kemarin kan gitu. 9 Maret. 9 Maret. Karena apa? Ketika kita berbicara tentang Sunan Giri pada saat itu dia dinobatkan menjadi Prabu Satmoto pada saat itu tanggal 9 Maret kan gitu. Nah, ini menarik, Mat, ya kan? Keturunan-keturunan daripada Sunan Gisik kan gitu. Yang pertama siapa, Mat? Usman Haji, Sunan Ngudung. Sunan Ngudung. Dia punya anak siapa? Ya itu. Sunan Kudus kan gitu kan. Amir Hasan kan gitu. Amir Haji kan gitu. Atau Jafar Sodik. Nanti dia punya anak lagi namanya Dewi Sujina. Di Sunan Muria kita sejelaskan kan gitu kan. Nah, dia punya anak namanya Syekh Saleh atau Sunan Pakaos, ya kan. Punya anak lagi nama Syekh Baidoi atau Pangeran Katundur kan gitu kan. Tarik ke bawah, nanti bersambunglah kepada nasabnya ketika anak daripada Sunan Cendana, Mat, yang kemarin kita bahas di Sunan Derajat, Nyai Tepi Sulasi, ia menikah dengan Kiai Sulasi. Tarik ke bawah lagi, nanti lahirlah namanya Kiai Holil Bangkalan kan gitu, bin Kiai Syekh Abdul Latif kan gitu, Mat. Itu Usman Haji kan Dari gitu. Sunan Ngudung. Sunan Ngudung. Yang kedua siapa, Mat? Haji Usman. Usman Haji sama Haji Usman kan gitu. Nah, Haji Usman ini nanti ia melahirkan siapa? Amir Hasan. Amir Hasan ini dikenal dengan Sunan Mayuran Mandalika, Iya. Lombok. Nah, Haji Usman itu nama kan? Haji Usman itu nama bukan gelar. bukan gelar, Iya. nama Usman Haji Usman gitu. Nah, tadi sampai mana, Mat? Saya lupa. Manyuran. Iya. Saya Manyuran. Nah, Sunan Manyuran. Sunan Manyuran Mandalika ini dia punya anak siapa? Raden Bindoro Dwi Jopado kan gitu, atau yang dikenal dengan Sunan Padusan. Kenapa Sunan Padusan? Karena dia ini dikenal dengan orang yang memandikan Islam, karena kalau nggak salah itu di persanga kan gitu, persegi sanga. Persegi itu sumur, sanga itu 9. Nah, maka dikatakan itu Sunan Padusan. Karena kenapa? Dia memandikan, Mat. Lagi-lagi kita ngomongin mandi. Kan. Nah, yang ketiga siapa, Mat? Yaitu Nyai Gede Tando. Nah, ini menikah dengan Syekh Sarip atau Khalifah Husain atau Sunan Mertoyoso, Mat. Itu. Nah, nanti dia punya anak namanya Khalifah Sururoh kan gitu. Nah, ini baik Usman Haji, Haji Usman, dan Khalifah Husain itu di Mbah Sunan itu kita jelaskan kadar-kadar daripada Mbah Sunan untuk berdakwah di titik-titik itu, Mat, yang kita jelaskan di Bampel. Mbah Sunan Ampel kan gitu. Nah, yang terakhir ini, Mat, yang terakhir ini adalah Said Ali Mustar atau Panembahan Blengi kan gitu, yang di Pulau Supadi kan gitu, Sepudi kan gitu. Nah, ini atau biasa dikenal dengan Sunan Wirokromo atau Aryo Pulangjiwo kan gitu kan. Nah, ini, Mat, yang menjadi dasar ia ke Madura. Tuh. Nah, dia punya anak namanya nanti jatuhnya siapa, Mat? Adipodai. Kan gitu. Adipodai, lucu kan. Kalau kita berbicara Adipodai ini kisah yang sangat menarik karena kenapa? Ia menikah itu Putri Koneng, ya kan? Panembahan, anak daripada Panembahan Johar Sari ini hamil duluan. Hamilnya dengan apa? Dengan mimpi, Mat. Iya kan? Iya itu. Nah, Adipodai dan Adirasa, dua petapa sakti, anak daripada Panembahan Blengi. Kenapa Blengi? Karena seharusnya Ulengi, Mat. Tapi karena orang-orang Madura itu jarang memakai kata W, diganti dengan B, kayak sawah menjadi sabah kan gitu. Itu, Mat. Nah, di situ itu Jarul Silsilah. Joko Tole. Nah, itu nanti Adipodai bersama Putri Koneng ini punya anak namanya Joko Tole. Nah, ini yang menjadi legenda di Madura kan gitu. Orang sakti. Ya, Adipodai juga orang sakti, Mat. Itu. Tentang kedatangan dia. Oke. Masih mau bahas itu keturunan. Nggak usah. Udah. Itu. Karena kalau kita ke bawah-bawah lagi, kita harus baca buku berapa banyak. Kedatangan Ali Murtado. Baik. Diceritain kan katanya
Said Ali Murtado kemari bareng bokapnya Ibrahim Iya, Asmar betul. Kondi. Ibrahim Asmoro Kondi pertama kali Ah. kan gitu kan. Terus sama Ah. Abu Hurairah. Nah, ini yang saya tahu karena pengetahuan saya terbatas, Mat, dengan IQ saya yang blow on seperti ini kan gitu kan. Nah, ini pertama kali ia mendarat di Tuban, kemudian ditugaskan karena pada saat itu Gresik ini adalah mutiara pelabuhan Nusantara kan gitu. Nah, ini ia pergi ke Madura pada saat itu, namanya di Pulau Sepudi. Jadi pertama kali datang ke Tuban. Pasti, karena itu pelabuhan besar pasti harus ke Tuban. Tuh. Bareng bokap dari Tuban akhirnya Akhirnya ke Pulau Sepudi, langsung ke Madura. Nah, Madura ini karena kenapa Sepudi? Ini Madura ini Sepudi itu ada di Madura Wetan, Mat. Itu, Yang Madura tahu Timur kan gitu. Menurut yang saya baca kan gitu. Sumenep berarti. Iya. Kalau Iya. di Babat Sumenep itu pasti ada. Iya. Itu. Nah, ini ketika ia berdakwah di Pulau Sepudi, Mat. Sepudewe kan gitu kan. Artinya Sepudewe. Nah, itu yang unik daripada Sunan Gresik ini atau Sayyid Ali Murtado ini memegang tasbih, Mat. Dia tiap hari tuh megang tasbih. Dari apa, Mat? Pohon nyamplong. Yang gede-gede tuh, yang kemarin punya di bawah pesawat. Iya kan? Iya. Nah, itu ketika beliau berdakwah di Pulau Sepudi ini, maka dikenal namanya Sunan Lembayung Padol kan gitu kan. Dari Lembayung itu karena matahari senja kan gitu. Itu ibarat kata kalau kita ngelihat Raden Santri ini sejuk aja, Mat. Itu tertanamnya hati. Karena kenapa? Pada saat itu para wali songo, para pendakwah, para waliullah pada saat itu ya tidak ada unsur namanya kebencian, tidak ada unsur namanya kekerasan. Ia benar-benar murni ud'u ila sabili rabbika bil hikmah kan gitu. Dengan dakwah dengan hikmah kan gitu. Nah, ini Sunan Lembayung ini bersama anaknya yang tadi kita sebut Panembahan Blingi atau Sunan Wirokromo atau Aryo Pulang Jiwo. Nah, kalau kita ke Aryo Pulang Jiwo nih, Mat, ini pada saat 1600 itu ada namanya Pangeran Panji Pulang Jiwo. Itu berbeda kan gitu kan, karena itu dari terah daripada Sunan Giri kan gitu kan. Nah, ini kita balik lagi, ini maka nanti yang meneruskan itu ya Panembahan Blingi kan gitu kan. Panembahan Blingi itu atau Aryo Pulang Jiwo, nanti yang meneruskan lagi Adipodai kan gitu. Ya berarti cara berdakwah dia tetap sampai sono nikah. Pernikahan. Iya, pernikahan Itu, lewat pernikahan. Itu. Terus lewat deketin para pembesar. Iya. Baru dia berdakwah di kalangan rakyat biasa. Itu caranya. Tuh. Nah, kemudian dia ke TNTB. Nah, ke Nusa Tenggara Barat pada saat itu ia disebut sebagai Raja Pandito Bima. Sebelum kerajaan Bima itu ada, ketika itu terus dalam sejarah yang saya baca itu ada namanya Sultan Abdul Qadir I. Kan gitu. Ada namanya itu di situ, sebelum itu ya Sunan Gisik yang lebih awal. Berarti penyebar Islam pertama di Bima, Sunan Gisik. Dan di Madura itu juga Sunan Gisik. Dan kan gitu. cikal bakal kerajaan Islam di Bima itu berasal dari Sunan Gisik. Itu. Setelah itu, maka ia mau pulang, Mat, ke negaranya. Pada saat itu, ia mau pulang ke negaranya. Itu. Nah, ia mau pulang ke negaranya, maka ditahanlah oleh Prabu Kertawijaya pada saat itu, ya kan? Maka pada saat itu, Mat, itu disuruh menetap di Gresik. Berarti kondisi para mubalik Islam ya? Iya. Itu sama raja-raja CS berarti? Karena kalau dicerita dari Basunan, itu sepengetahuan saya, Prabu Kertawijaya itu ibarat kata pendukungnya. Dulu kan gue jadi keluar ingus, ya kan? Nah, pendukungnya, Mat, itu. Iya, paman. Makanya berarti itu. Sama paman itu. Bukan dikasih, disuruh nerusin perjuangan Sunan Gresik, Maulana
inian Maulana, Ishak karena Malik ketika Ibrahim. 1419 yang dikatakan oleh saya di video Maulana Malik Ibrahim itu, Maulana Ibrahim wafat, Heeh. kan itu. Maka Prabu Kertawijaya memohon kepada Sayyid Ali Murtado pada saat itu untuk menjadi sah bandar di Pelabuhan Gresik pada saat itu. Dengan nama apa, Mat? Dengan nama Ali Hutomo pada saat itu terkenalnya. Itu. Dan juga Raja Pandita Wunut. Kenapa Pandita Wunut pada saat itu? Karena Wunut ini adalah pohon yang ibarat kata mencegah daripada terjadinya longsor. Itu. Maka sekarang itu udah nggak ada di Kabupaten Gresik. Nah, itu makanya sekarang itu di Kecamatan Bendilan. Karena kenapa Bendilan? Itu di zaman Belanda pada saat itu dibuatlah pabrik-pabrik senjata bedil kan gitu, Bedilan. Nah, gitu Mat. Itu. Jadi ketika kita berbicara tentang Sunan Giri yang kemarin, itu ketika ibu angkat daripada Sunan Giri, Nyi Gede Pinati, itu menggantikan Ali Hutomo ketika wafat. Itu 1449, 15 Muharram wafatlah Raden Santri. Iya, berarti Tuh. Raden Santri itu nerusin perjuangan Sunan Gresik. Sunan Gresik, Iya. betul, Maulana Malik Ibrahim. Setelah Sunan Gresik naik Syekh Ali Murtado. Sayyid Ali Murtado itu dikenal ketika menjadi Syekh Bandar itu dikenal dalam catatan sejarah itu Ali Hutomo. Itu. Setelah beliau meninggal digantiin sama Nyi Gede Pinati. Nyi Gede Pinati itu ibu angkat daripada Sunan Giri yang kita sudah bicarakan. Itu Mat begitu. Metode dakwanya Dit. Tuh. Ini ciri khas ciri khas dari itu yang tadi Murtado. kita bilang Mat gitu loh. Dia tidak, karena kenapa Mat, orang mendengar Islam pada saat itu mereka tidak mengerti namanya tata cara bersuci, mereka tidak mengerti namanya tata cara bagaimana sholat, mereka tidak mengerti bagaimana tata caranya bagaimana ia wudhu itu Mat. Maka santri yang saya jelaskan tadi, san itu ibarat kata lil insan, tri itu dalam bahasa Sanskerta adalah kebijaksanaan atau tiga, maka nanti ada namanya lambang segitiga Mat. Segitiga. Iya. Itu. Nah segitiga ini kalau kita berbicara tentang lambang segitiga itu adalah lambang keselamatan dan kehati-hatian. Itu triangle lah ibaratnya. Iya. Itu. Nah ini apa yang dijelaskan pada saat itu? Seorang santri itu harus mengamalkan, harus tahu, harus berjiwa gitu loh. Itu yang pertama apa Mat? Yang pertama itu rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa Mat? Berapa ya? Nanya gue. Rukun Islam itu ada 5 kan gitu. Itu makanya kita terlalu jauh belajar untuk mengenal Allah tapi dasarnya ini kita lupa gitu loh. Lebih baik kita perkokoh dasarnya dulu, baru kita lanjut ke batu yang lebih besar kan gitu. Nah rukun Islam ini ada 5. Nah rukun iman ini ada 6. Nah yang terakhir adalah nama lu Ihsan. Ahsan. Iya, lu kan orangnya. Lu kan orangnya. Iya kan? Iya. Iya kan kalau kita berbicara tentang segitiga itu kan rukun Islam, rukun iman dan rukun ihsan. Kalau kamu sudah mengetahui Islam, kamu kerjakan Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji, kamu sudah mengerti maksudnya, maka tanamkanlah iman kepada yang 6 kan gitu kan. Untuk kepada siapa ya? Kepada Allah dan Rasul kan gitu kan. Nah maka dari situlah baru tercipta namanya ihsan kan gitu. Anta budallaha fa innaka yara kan gitu kan. Walaupun ini kita nggak bisa jelasin Mat, kita nyerah kan gitu. Karena iya, karena kita nggak bisa mengartikan kan gitu. Itu. Nah yang kedua apa? Kalau kamu sudah berjiwa dan mengetahui dan mengamalkan itu, maka 3 segitiga lagi yang ada di bawah. Tuh. Kan gini. Jadi heksagram. Iya. Rukun iman, rukun Islam. Iya, rukun ihsan. Nah, rukun ihsan. Rukun ihsan ada, Mat. Oh, iya. Itu loh. Jadi ada namanya rukun ihsan itu ibarat kata ada namanya musahadah, ada namanya mukorobah kan gitu. Gitu. Musahadah itu ya kalau boleh dibilang ya kita seakan-akan itu lihat rajali lah ibarat kata. Cuman kita nggak bisa jelasin. Iya. Karena itu udah
Harus menyaksikan. orang yang benar-benar bisa ngejelasin kan gitu kan, yang paham. Tuh, karena kan kita kan masih loh. Nah itu nah yang kedua ini segitiga Ke bawah. ke bawah. Berarti tadi pertama Segitiga ke atas, sekarang segitiga ke bawah. segitiga ke bawah. Nah segitiga ke bawah ini apa, Mat? Ini kita harus mengabdi. Kalau di dalam sholawat wahidiyah, ya kan? Itu namanya ada lillah billah, di rasul bil rasul, bil gos kan gitu kan, ya kan? Nah di Sunan Gisik ini sama seperti itu, mengabdi kepada Allah dan Rasul, kan gitu. Mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada Rasul, mengabdi kepada sesama atau guru dulu, baru kepada rahmatan lil alamin. Nah kalau yang seperti ini kita juga angkat tangan. Jadi pokoknya penjelasan yang menyangkut yang menyangkut itu angkat tangan. Karena kenapa? Karena kita masih banyak nafsu, Mas. Gitu loh. Karena kalau boleh dibilang ya hoax semua lah yang kita jelasin seperti orang wah tauhid begini enggak lah kan gitu. Karena kita masih linapsi binapsi kan gitu. Karena kita masih mikirin perut, karena kita masih banyak bohong kan gitu. Itulah. Cuman dalam artian bukannya saya pernah ketemu atau bagaimana dengan Raden Santri ini, Mas, gitu loh. Dalam artian begini, bukannya kita gimana ya, kalau boleh dibilang, kalau mau sekarang orang nipu, kalau mau sekarang orang nyolong, kalau mau sekarang orang ibarat kata melakukan praktek-praktek riba, silahkan. Kalau orang yang mau nipu, silahkan. Kalau orang yang mau ibarat kata makan duit masjid atau makan duit umat, silahkan. Lah sekarang banyak, Mat. Iya. Terus, sekarang kan konyolnya kan begitu. Terus. Itu silahkan kan gitu kan. Cuman satu yang harus kamu tahu, kamu bakal mati dan kamu bakal bertanggung jawab, gitu. Kan gitu. Artinya apa, Mat? Fakulukum ro'in maro'aita. Kalau dulu kita belajar ilmu nahwu kan, itu namanya ada fakulukum ro'in, itu kan yaknya sebenarnya ro'iyun, yaknya dibuang diganti tanwin, namanya tanwin iwad. Kalau kita belajar nahwu itu mesti inget-inget, Mat, gue dikit. Iya, jadi apa, tiap pemimpin itu bertanggung jawab pasti yang memimpin itu, Mat. Makanya apa, kalau boleh dibilang ya kan zaman sekarang ini menghalalkan segala cara, ya kan gitu. Kalau boleh dibilang kita perjalanan pertemuan daripada Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang kan gitu. Yang Sunan Bonang apa, jangan wudhu pakai air kencing kan gitu. Ini sebenarnya zaman-zaman sekarang ini zaman-zaman kemerosotan akhlak dan moral, Mas. Zaman-zaman yang menganggap itu ya sepele lah. Gue makan duit orang, gue makan duit umat, ya kan. Ntar juga gue ganti gajian kan gitu. Ntar gue juga ganti, ya kan. Gue punya gaji, gue punya apa. Cuman kan tolol ya kayak gitu ya. Goblok gitu loh. Kita nggak tahu orang yang ngamal 20.000, kita nggak tahu orang ngamal 100.000, kita nggak tahu orang yang ngamal 1 juta itu keringetnya sampai bol-bol. Nominal boleh sama, tapi nilainya itu yang susah. Itu nggak bakal bisa tergantikan. Itu yang bahaya orang sekarang gitu, ya kan. Udah nih, ya kan. Duit umat gue makan, ya kan. Ntar gue gantilah, gue cicil. Kan tolol yang kayak begitu, goblok, ya kan. Iya gitu, Mat. Bukannya ini saya sih ngatain diri sendiri aja kan. Nah itu, Mat. Intinya apa, ya kan, jangan pernah nyakitin orang kan gitu. Jangan pernah bilang wah ini gampang aja itu. Bakal pamaya amal miskola darotin saroyaro gitu loh. Kita tuh bakal sekecil ujung kita itu bakal dipertanggungjawabin nanti kan gitu. Bahkan di video-video yang menangis itu kan kita pernah bilang, ya kan, nanti di yaumil akhir ini kita lari sama ibu kita lari sama bapak kita. Karena kenapa? Saking kita terlalu bohong di dunia ini gitu loh. Saking kita ini pendusta gitu loh di hadapan Allah kan gitu, Mat. Itu situ, Mat. Makanya nanti banyak di yaumil akhir itu orang-orang alim yang masuk neraka. Jadi Sunan Gisik gimana nih, Sayyid Ali Murtado? Itu peran jasanya itu sangat penting. Karena kenapa? Ketika ia berbicara itu ya tidak pernah menyakiti orang. Ketika ia berbicara itu bikin tentram orang. Ketika ia berbicara itu tidak pernah ngebenci orang itu. Karena sejatinya para waliullah yang dikatakan para waliullah itu tidak pernah mengajarkan kebencian. Itu dalam bidang kesenian, Dit, ada gak ceritanya Sayyid Ali Murtado? Kalau ini sih mungkin ada, cuman saya belum nemu. Itu. Cuman karena naskah-naskahnya sedikit dan juga
mungkin dari naskah daripada babat Sumenep kan gitu kan, dan dari apapun itu kan masih sedikit gitu loh. Cuman saya yakin, dengan saya yakin akhirnya ya mereka itu orang-orang yang dikasihi dan dipilih oleh Allah, itu doang. Itu Mat. Makamnya Dit, makam Sunan Gisik di mana Dit? Itu Kecamatan Bendilan, Gresik. Dari Sunan Gresik jauh dekat. Dekat, Dekat. dekat paling 100 lah. Berarti masih di kota Masih di Gresik. kota Gresik, Kecamatan Bendilan. Dan nanti juga 15 Muharram itu kan itu haul daripada Sunan Gisik. Raden Santri atau Sunan Gisik. Gitu. Murid-muridnya Dit? Ada? Ya, murid-muridnya banyak. Tahu? Cuman gue udah lupa. Tahu sih, tahu. Cuman gue lupa gitu loh. Itu Mat. Gitu. Ini minum dulu dah. Gelas tuh cakep itu kayaknya. Berarti dia nggak termasuk di jajaran Wali Songo. Jadi kalau dikatakan Wali Songo itu kan pembentukan daripada Raden Patah, yang Iya. kita sudah pernah bilang. Itu. Kalau dikata iya waliullah. Ya, penyebar Gitu. Islam, Penyebar Islam. cuman nggak Betul. termasuk di dalam jajaran Jajaran Wali Songo. Gitu. Karena dia lebih dahulu pada saat itu. Gitu. Berarti pertama datang itu ke Tuban, dari Tuban dia ke Madura, Madura. nikah di sono Nikah dengan di sono. anak pembesar Madura, Betul. dan akhirnya melahirkan keturunan yang hebat-hebat. Turunan yang hebat-hebat. Dari Madura ke Nusa NTB, Tenggara Barat, Nusa Tenggara 5. Barat. Dan ia balik lagi ke Gresik Dan terakhir kembali ke Gresik dengan karena permintaan Prabu Brawijaya ya buat menetap menggantikan Maulana Malik Ibrahim. menjadi Syah Bandar Gresik dengan nama Ali Hutomo. Dan dia meninggal di Gresik, Gresik, dikuburin di situ. dikuburin di situ, dimakamin di situ. Ada lagi gak yang mau disampaikan tentang Sunan Gisik? Jadi kalau boleh dibilang, bukan kenapa sih Mat ya, perjuangan mereka itu kalau boleh dibilang kan Pulau Madura ini, kalau kita Pulau Madura gitu ya, Madura itu kan Nyebrang laut. orang keren gitu loh. Iya, nyebrang laut. Karena pulau-pulau yang lain itu pasti ada orang Kristennya. Cuman Pulau Madura ini 100% Islam. Iya, lu kalau pernah ke sono Dit, itu orang pada hobi banget pakai sarung Dit. Iya, itu situ Mat, itu Madura. Bahkan ada ibarat kata abantal sahadat asopo iman kan gitu kan, berbantal sahadat, slogannya kan begitu, berselimut iman. Itu Madura. orang Madura gitu. Makanya banyak kerajaan-kerajaan Islam Madura ketika Demak pada saat itu mendirikan kerajaan itu Madura langsung itu dengan keinginannya untuk membela agama, bukan membela sih ya kan, dengan keinginannya untuk ya kan Bareng-bareng. Islam itu loh, menghidupkan, menyiarkan Islam, maka Madura ini ikut itu. Dan banyak dari para tokoh Madura itu ya seperti Syekhul Bangkalan dan Kyai Khotib dan lain sebagainya, itu banyak makom-makom yang dijarahi di sana. Itu situ Mas. Abu Samsudin. Itu Selain Syekh Khalil, Abu Samsudin banyak terkenal. itu. Makanya kita belajar ketika kita ziarah itu bukan kita minta apa-apa. Kan gitu. Ya emang mau minta apaan? Kadang-kadang begitu Mat, kalau di bukan di Jakarta gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ziarah di luar daerah gitu loh, apa di Banten apa di mana itu mau nyari jodoh nggak kan gitu. Mau nyari apa itu pasti ditawarin Mat sama yang orang bilang itu ya orang-orang sono. Itu yang kita harus mulai. Terus kalau kita bilang mau dapat, Enggak ya percuma kan? ya, iya emang kata lo di Bogor. Jadi gimana Pak? segitiga kalau digabungin berarti jadi lambang apaan? Bintang Daud. Ini yang salah Mat, ya kan? Orang kebanyakan nih ketika orang ngelihat bobrok gitu ya,
Wah, segitiga nih. Wah, orang Yahudi. Iya, iya, iya. Ya kan? Pas Cuman lagi bahas cuman segitiga nih. cuman apa ya, Mat? Ya kan? Mereka tidak tahu ketika dulu Palestina sebelum memakai bendera yang sekarang itu Israel apa Pak? Palestina. Ah, Palestina itu memakai lambang Nabi Daud. ah, Itu loh. Mereka tidak tahu seperti itu. Dan ketika Israel itu baru memakai bintang Daud ini atau bintang David itu 1948. iya, Itu. baru Bahkan berarti dia. mihrab Masjid Al-Aqsa aja Ah, heksagram. berarti bobrok apa? Segitiga. Itu, Mat. Ya kan? Berarti segitiganya Syekh Ali Murtado itu ke atas sama ke bawah. Tuh, Kalau digabungin jadi bintang Daud. bintang Daud. Bahkan mihrab Masjid Al-Aqsa aja itu bintang Daud. Tuh. Iya. Tuh. Makanya kalau boleh dibilang di akhir zaman ini ya mudah-mudahan ya kalau memang Imam Mahdi mau muncul 10-15 tahun lagi apa kita bisa kan gitu. Oh, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, cuman ya itu ya bukan kuasa kita. Iya, Gitu. nggak usah dah. Jangan bahas ke sono, terlalu puyeng, gua aja puyeng. Tuh. Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada sih. Tuh, Hah? nggak ada. Nggak ada. Tuh. Berarti cukup sampai sini. Cukup sampai Pembahasan sini aja tentang Syekh pembahasan Ali Murtado Ali Murtado. atau Gisik atau Raden Santri. Dan santri, Raja Pandito Bunut, Raja Pandito Bima, Sunan Lembayung, Ali Musada, Ali Utomo, banyak banget namanya yang melekat dari gelar-gelarnya. Tuh. Iya. Kurasa cukup sekian, bobrok terus, damai selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.